Pemirsa, petugas gabungan mengevakuasi korban banjir di Dukuh Magersari, Demak, Jawa Tengah. Iya, dengan seutas tali petugas berupaya untuk membantu warga Ica dan Mirsa untuk melintasi arus banjir yang cukup deras. Ini dramatis. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga dari banjir di Dukuh Magersari, Demak, Jawa Tengah. Berbekal seutas tali, petugas berupaya melintasi satu persatu warga dari arus banjir yang deras. Setelah berhasil dievakuasi, petugas membawa warga korban banjir itu ke pengungsian dengan perahu motor. Proses evakuasi di wilayah ini tidak mudah karena terkendala arus yang deras. Barusan saya evakuasi, alhamdulillah satu keluarga, kondisi ibu sama anak dan lainnya sempat sehat. Ya tadi pas waktu kita melaksanakan evakuasi arus deras sempat istilahnya gitu, namanya ibu-ibu panik. Hingga kini banjir di Kabupaten Demak belum surut. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir juga dipicu dari jebolnya 6 tanggul. Banjir merendam 11 kecamatan dan 93.000 lebih warga terdampak. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Iya, cukup riskan sekali ya dengan seutas tali. Semoga tidak terjadi apa-apa yang tidak diharapkan gitu, karena ini kalau kita lihat tadi Cukup deras. kuat apa enggak talinya itu Betul, dan itu cukup deras loh, itu sangat membahayakan juga. Meskipun kita tahu ya, sampai saat ini BNPB, BPBD bekerjasama dengan TNI Polri masih melakukan proses evakuasi warga. Iya, ini pemirsa, banjir merendam jalan protokol di Demak, Jawa Tengah. Sejumlah kendaraan mogok karena nekat menerabas genangan banjir. Banjir setinggi setengah meter merendam jalan protokol di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ketinggian banjir menyulitkan pengendara yang melintas. Beberapa motor mengalami mati mesin saat berupaya melintasi genangan banjir. Selain Jalan Pemuda, banjir juga melanda sejumlah jalan protokol lainnya. Akibatnya, akses warga di sekitar terganggu karena jalanan yang terendam banjir. Gimana tadi, Mas? Dari evakuasi. Evakuasi yang di Jalan Pemuda atau mana? Jalan Pemuda. Nah, itu ketinggian air berapa? 1 lutut lebih. 1 lutut lebih. Ini evakuasi keluarga sendiri atau gimana? Iya, warga. Jalan kaki dari sana? Ya 1 jaman. 1 jaman. Dorong mobil dulu. Dorong mobil. Itu banjirnya berapa? Ya, ketinggiannya? Apanya? Ada 30 cm atau lebih? Ya, lebih 30 setengah meter lebih. Setengah meter lebih. Sementara itu, meski dilanda bencana, pelayanan di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak tetap berjalan. Air menggenangi akses menuju rumah sakit, namun area rumah sakit beserta bangunannya masih aman dari banjir. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi banjir Demak sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, Agus Nugroho. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Gede, Mbak Dian. Dan Mbak Dian, betul. Pak Agus, ini bagaimana situasi terkini di kawasan Demak, Pak Agus? Karena kita lihat baru saja informasinya bahwa dari pantauan udara ini banjir masih belum surut begitu, Pak? Ya, baru kami laporkan Mas Gede dan Mbak Dian bahwa ketinggian air dan meluasnya air semakin mengkhawatirkan kami. Sehingga saat ini ada beberapa tempat pengungsian harus dipindah. Ada tempat dapur umum harus dipindah karena airnya mengikuti. Ini penyebab utamanya nih Mbak Dian dan Mas Gede bahwa selama tanggul 2 itu di 2 titik itu, yang pertama di Dukuh Mugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dan Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak itu belum tertutup, maka upaya kami akan sia-sia. Karena terus terang air semakin tinggi dan semakin meluas. Apa penyebabnya, Pak? Ya? Apa penyebabnya semakin tinggi? Apakah curah hujan masih tinggi di sana, Pak?
Nah, inilah uniknya Demak. Nah, Demak tidak ada unik kan? hujan, tidak ada angin, banjir. Mas Gede, Mbak Ya. Dian, sehingga kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Ibu Kepala BMKG Republik Indonesia. Ya. Jadi istilah-istilah cuaca ekstrim, El Nino, La Nina itu tidak berlaku di Demak. Di Demak. Demak banjirnya hanya karena tanggul jebol yang merupakan kiriman air dari atas, Mas Gede, Mbak Dian. Eh. Sehingga kalau tanggul tadi yang saya sampaikan di Bugel dan di Ketanjung belum tertutup, ini mungkin sudah tidak ada tanah yang bisa kami pijak. Ini yang saya berdiri di sini. Ini sudah berpindah 3 kali ini untuk tempat pengungsi dan dapur umumnya. Ini sudah pindah 3 kali. Pak, memungkinkan nggak sih kalau pembetulan tanggul atau pemasangan tanggulnya dilakukan saat-saat ini mengingat banjir masih belum surut begitu? Nah, ini uniknya. Maaf ya, ini mohon maaf Ya. terutama kepada BBWS maupun dengan PUPR. Jadi ketika kami bicara tentang berapa waktu penutupan tanggul, itu kalau langsung dengan BBWS itu bisa 2 sampai 3 minggu. Tapi bisa ya? Tapi ketika dengan Pak Menteri Ya, bisa ya. 3 hari. Waduh. Oh. Nah, ini Beda kami statement berharap ini ya. Pak Menteri rawuh lagi di Demak untuk bisa menutup 2 tanggul itu. Oh. Berharap iya, Pak iya. Menteri PUPR, Pak Basuki Mulyono bisa rawuh Pak untuk nutup tanggul itu lagi. Pak, Iya, ini iya. sebenarnya tanggul jebol ini sudah sebelumnya pernah terjadi, Pak? Atau baru tahun ini? Sudah. Yang pertama yang di Dukuh Norowito itu sudah 2 kali jebol. Nah, penanganannya Tapi seperti yang apa waktu didukung- itu, Pak? Waktu itu sudah ditutup oleh Pak Basuki. Butuh berapa waktu? Mulyono, Waktu Pak Menteri, Basuki yang nggih. tutup? Ya, itu datang ke sana langsung tertutup. Tapi yang di Bugel itu belum tertutup secara maksimal, sehingga jebol lagi juga. Berarti harus Pak Menteri yang datang langsung begitu, Pak? Lah, ini apakah begitu apa tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas ketika Pak Menteri rawuh itu 3 hari tertutup. Wah, Rapat. Hanya debit airnya memang masih tinggi, Ya. sehingga tanggul kami tidak kuat. Nah, kenapa tanggul kami tidak kuat? Karena pembagian air ke timur maupun ke barat, artinya ke Demak maupun ke Kudus, Pati Juwana itu tidak seimbang. Ya. seimbang. Rekomendasi Bapak tanggul yang seperti apa Pak yang bisa kokoh, yang bisa menahan debit air sedemikian banyak di Demak? Ya itu kan teknisnya di BBWS maupun di PUPR. Kami tidak punya alibi untuk itu. Sehingga Oke. harapan kami bagaimana tanggul itu lebih kuat. Ya. Dan yang kedua, itu pembagian air harus bijaksana. Jangan sampai hanya ke Demak semua. Iya, iya. Masa ada 9 pintu yang ke arah Kudus, Pati, dan Juwana, itu hanya bisa dibuka 1 pintu. Oh, alah. Dan itu pun hanya 60 cm yang dibuka. Tapi yang ke Demak tidak ada tutupnya, los langsung masuk airnya ke Demak Baik. semua. Iya, iya, iya. Baik, Jadi Pak upaya Agus. apapun rasanya percuma ya Pak selama tanggul itu tidak diperbaiki dan tidak dibangun ya. Baik Pak, sampai saat ini jumlah korban yang terdampak berapa dan bantuan-bantuan yang diberikan apakah sudah mencukupi? Ya, tercatat di laporan kami terdampak di 11 kecamatan, 89 desa. Ada kurang lebih pengungsi 25.000 kurang lebih. Wow, 25.000 tersebar di 19 titik pengungsian. banyak ya. Iya, iya, Semoga tidak ada penambahan lagi titik-titik pengungsian karena dampak dari tanggul itu yang belum tertutup. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Agus atas informasinya. Semoga saja kegelisahan Pak Agus ini juga didengar oleh Pak Menteri Ya. dan bisa segera datang untuk menangani tanggul yang jebol ini Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum, tanggul, salam waalaikumsalam. kemanusiaan. Matur nuwun, Pak Agus.